Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valdrin Zulfian Zain, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada. Pada hari ini saya berdiri di sini. Saya ingin membahas tentang simfoni di balik angka, urgensi riset kualitatif dalam akuntansi. Coba kita bayangkan sejenak sebuah pertandingan sepak bola yang legendaris. Apa yang paling kita ingat? Apakah hanya papan skor di akhir pertandingan yang menunjukkan angka 3-2? Tentu tidak. Yang pasti kita ingat adalah drama yang terjadi di balik pertandingan itu. Kita akan mengingat bagaimana sang kapten membakar semangat timnya saat tertinggal. Kita ingat strategi jenius yang dikeluarkan pelatih di babak kedua. Dan kita ingat gol-gol spektakuler yang dicetak dari tendangan bebas ataupun gol-gol lainnya. Sebuah momen magis yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan statistik satu gol. Papan skor itu penting, tapi cerita di baliknya itulah yang akan memberikan makna, yang memberikan pelajaran, yang membuat kita berdecak kagum. Rekan-rekan sekalian, tentunya di dalam dunia riset akuntansi Indonesia, kita seringkali terlalu asyik menatap papan skor. Kita terpaku pada angka-angka, rasio probabilitas, tingkat utang, dan angka laba bersih. Ini semua adalah data kuantitatif. Penting, sangat penting. Tapi teman-teman, apakah itu yang menceritakan segalanya? Saya pikir tidak. Di hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi pencatat skor, tetapi menjadi komentator ahli, menjadi analis strategi, bahkan menjadi bagian dari tim itu sendiri. Dan untuk melakukannya, apa yang kita membutuhkan? Tentunya kita membutuhkan alat yang sangat luar biasa. Itu dia, pendekatan kualitatif. Nah, mari kita beralih dari lapangan hijau ke panggung konser. Teman-teman bayangkan ada sebuah orkestra megah, dan di depan saya ada partitur musik, not balok yang tersusun rapi, ada tanda tempo, ada dinamika, dan ada piano. Partitur ini adalah data kuantitatif, jelas, terstruktur, dan bisa diukur. Tapi apakah partitur itu adalah alat musik sendiri? Belum. Musik yang sesungguhnya baru akan lahir ketika sang konduktor mengangkat tongkatnya, ketika setiap musisi tidak hanya memainkan not yang tertulis, tetapi menuangkan interpretasi, emosi, dan jiwa mereka ke dalam alunan melodi. Tapi semua itu akan terdengar menyayat hati dan akan memberikan semangat hero. Itulah riset kualitatif. Riset kuantitatif dalam akuntansi memberi kita partitur yang rapi, laporan keuangan, survei dengan skala Likert, analisis regresi. Ia memberitahu kita apa tingkat probabilitas perusahaan, apa hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan. Sementara riset kualitatif layaknya sang konduktor dan para musisi, ia masuk ke dalam untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana. Mengapa perusahaan A meskipun secara angka terlihat sangat sehat, tetapi tiba-tiba melakukan PHK besar-besaran? Riset kuantitatif tidak akan bisa menjawab itu, tetapi riset kualitatif akan mengajak kita masuk ke ruang rapat, mewawancarai direksi, dan mungkin menemukan adanya pertarungan politik internal atau tekanan dari para pemegang saham minoritas yang tidak akan pernah muncul dalam laporan keuangan. Dan mengapa sebuah UMKM di pelosok desa yang mungkin pencatatannya tidak standar bisa bertahan dan bahkan berkembang dari generasi ke generasi? Apakah kuantitas bisa membahas itu? Tentu tidak. Riset kualitatif akan duduk bersama pemiliknya, mengamati proses bisnisnya, dan memahami kearifan lokal dalam mengelola keuangan yang didasari kepercayaan dan hubungan sosial, bukan sekedar debit dan kredit. Nah, teman-teman sekalian, di Indonesia, konteks kita ini ibarat sebuah komposisi musik yang sangat kompleks dan unik. Ada unsur gamelan, ada sentuhan dangdut, ada harmoni pop dalam satu kesatuan. Kita tidak bisa memahaminya hanya dengan satu alat ukur standar dari barat. Nah, teman-teman, budaya musyawarah mufakat bisa jadi lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi daripada model net present value
yang paling canggih sekalipun. Konsep kekeluargaan dalam perusahaan bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa? Di satu sisi menciptakan loyalitas yang luar biasa, tapi di sisi lain bisa membuka celah nepotisme. Bagaimana kita bisa mengukur rasa kekeluargaan dengan angka? Tidak bisa. Tapi kita harus datang, melihat, berbicara, dan merasakan. Mungkin teman-teman akan berpikir, riset kualitatif itu tidak objektif, terlalu subjektif, sampelnya kecil, tidak bisa digeneralisasi. Saya ingin bertanya kembali dengan analogi olahraga tadi. Apakah kita butuh menonton 1000 pertandingan untuk belajar tentang keajaiban kepemimpinan? Tidak. Cukup dengan menganalisis secara dalam satu pertandingan. Miracle of Istanbul. Kita bisa mendapatkan pelajaran universal tentang semangat pantang menyerah, kedalaman pemahaman dari satu kasus yang kaya bisa jauh lebih berharga daripada data permukaan dari ribuan sampel. Riset kualitatif bukanlah musuh dari kuantitatif, teman-teman sekalian. Mereka adalah pasangan duet yang sempurna seperti dalam musik jazz. Ada struktur akor kuantitatif, tetapi ada ruang improvisasi yang indah kualitatif. Angka memberikan kerangka, narasi memberikan daging dan jiwa. Saya Faldrin Zulfian Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.